Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sebastian Supika dengan NIM 241010060. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1. Di sini saya akan membahas hasil pertemuan ke-15, yaitu tentang konflik sosial dan integrasi sosial. Konflik sosial adalah keadaan ketegangan yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan, nilai atau norma yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Konflik sosial dapat terjadi di berbagai tingkat, baik di antara individu, antar kelompok, maupun antara kelompok dan institusi atau negara. Penyebab konflik sosial: 1. Perbedaan kepentingan dan tujuan. Konflik sering muncul ketika individu atau kelompok memiliki tujuan yang bertentangan. Misalnya, dalam dunia politik, partai-partai politik dengan ideologi yang berbeda mungkin bersaing untuk mendapatkan kekuasaan atau pengaruh. 2. Perbedaan nilai dan budaya. Setiap kelompok sosial memiliki nilai-nilai dan norma yang berbeda. Perbedaan dalam sistem keyakinan agama, adat istiadat, atau pandangan politik seringkali menjadi akar dari konflik sosial. Misalnya, perbedaan antara kelompok yang menganut sistem nilai tradisional dan kelompok yang lebih modern atau progresif. 3. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, kekuasaan, atau kesempatan dapat menimbulkan ketegangan. Ketimpangan ekonomi seperti kesenjangan antara kaya dan miskin, serta ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan seringkali memicu konflik sosial. 4. Diskriminasi dan ketidakadilan. Ketidakadilan sosial seperti diskriminasi terhadap kelompok tertentu, misalnya berdasarkan ras, agama, atau jenis kelamin, dapat menimbulkan rasa frustrasi yang kemudian memicu konflik. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti di tempat kerja, dalam pendidikan, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya yang terbatas. Persaingan untuk sumber daya yang terbatas seperti tanah, air, atau kekayaan alam juga merupakan penyebab umum dari konflik sosial. Ketika individu atau kelompok merasa bahwa mereka tidak memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ini, mereka mungkin terlibat dalam perselisihan atau bahkan kekerasan. Jenis-jenis konflik sosial. 1. Konflik vertikal. Konflik ini terjadi antara individu atau kelompok di masyarakat dengan pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, seperti pemerintah atau pemilik modal. 2. Konflik horizontal. Konflik dalam kelompok yang sama, misalnya konflik di dalam keluarga atau persaingan antara anggota organisasi. Konflik semacam ini seringkali berkaitan dengan masalah pembagian tugas, perbedaan pendapat, atau perebutan posisi dalam kelompok. 4. Konflik antar kelompok. Konflik antara dua atau lebih kelompok dalam masyarakat yang dapat terjadi karena perbedaan etnis, agama, politik, atau kepentingan sosial lainnya. Misalnya, konflik antara kelompok agama atau antara kelompok etnis yang berlainan. Dampak konflik sosial. 1. Dampak negatif. Konflik sosial dapat mengarah pada kekerasan, kehancuran, dan perpecahan dalam masyarakat. Ini dapat menyebabkan kerugian material, hilangnya nyawa, atau penghancuran infrastruktur. Konflik yang berkepanjangan juga bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial, serta menghambat perkembangan ekonomi dan sosial. 2. Dampak positif. Walaupun konflik sering diasosiasikan dengan dampak negatif dalam berbagai situasi, konflik dapat berfungsi sebagai pemicu perubahan sosial yang konstruktif. Misalnya, gerakan protes yang menuntut hak asasi manusia atau reformasi sosial dapat mempercepat perubahan positif dalam masyarakat. Integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyatuan berbagai kelompok atau individu dalam masyarakat yang dilanjutkan agar tercipta keselarasan dan solidaritas dalam kehidupan sosial. Integrasi sosial bertujuan untuk mencapai harmonis sosial dan mengurangi potensi terjadinya konflik dengan cara membangun hubungan yang baik antara kelompok yang berbeda. Tujuan integrasi sosial. 1. Menciptakan keharmonisan sosial. Salah satu tujuan utama integrasi sosial adalah terciptanya keharmonisan dan kerjasama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan integrasi sosial yang baik, perbedaan antar kelompok dapat diatasi melalui dialog, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. 2. Mengurangi ketegangan sosial. Dengan integrasi sosial, ketegangan yang terjadi antara kelompok-kelompok sosial dapat diredakan, mengurangi potensi konflik.
Proses integrasi membantu membangun pemahaman dan saling menghormati di antara kelompok yang berbeda. 3. Stabilitas sosial. Integrasi sosial yang berhasil dapat memperkuat stabilitas sosial dalam masyarakat. Ketika individu atau kelompok merasa diterima dan dihargai, mereka lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, yang pada gilirannya meningkatkan stabilitas sosial secara keseluruhan. 4. Peningkatan kesejahteraan bersama. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik lebih mungkin bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti pembangunan ekonomi dan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, atau pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Faktor-faktor yang mendorong integrasi sosial. 1. Kesamaan nilai dan norma. Ketika anggota masyarakat memiliki nilai dan norma yang serupa, lebih mudah untuk mencapai integrasi sosial. Masyarakat yang memiliki pandangan dunia atau nilai dasar yang sejalan akan lebih mudah dalam membangun solidaritas sosial. 2. Keadilan sosial. Keadilan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, dan perlakuan terhadap kelompok minoritas sangat penting dalam menciptakan integrasi sosial. Setiap individu merasa diperlakukan dengan adil. Mereka lebih cenderung untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam masyarakat. 3. Pendidikan yang merata. Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun pemahaman antar kelompok dan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi, dan toleransi. Pendidikan yang merata dan inklusif membantu mengurangi prasangka dan stereotip antar kelompok yang sering menjadi sumber ketegangan sosial. 4. Komunikasi dan dialog. Dialog terbuka antar kelompok sosial dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan rasa saling pengertian melalui komunikasi yang konstruktif. Kelompok-kelompok yang berbeda dapat mencari solusi bersama terhadap masalah yang mereka hadapi. 5. Peran pemerintah dan kebijakan publik. Kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan dan keberagaman sangat penting dalam mendorong integrasi sosial. Kebijakan seperti perlindungan hak asasi manusia, penghapusan diskriminasi, dan pemberdayaan kelompok marginal dapat memperkuat integrasi sosial. Proses dan bentuk integrasi sosial. 1. Asimilasi. Asimilasi adalah proses di mana individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda mulai mengadopsi norma, nilai, dan kebiasaan dari kelompok dominan dalam masyarakat. Dalam asimilasi, meskipun kelompok-kelompok minoritas tetap mempertahankan identitas budaya mereka, mereka mulai beradaptasi dengan cara hidup masyarakat yang lebih luas. 2. Akulturasi. Akulturasi adalah proses saling mempengaruhi budaya antara dua kelompok yang berbeda. Meskipun kelompok-kelompok ini berbagi beberapa elemen budaya, mereka tetap mempertahankan ciri khas masing-masing. Akulturasi lebih mengutamakan adanya pertukaran budaya daripada dominasi satu budaya terhadap budaya lainnya. 3. Inklusi sosial. Inklusi sosial bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Manfaat integrasi sosial. 1. Keharmonisan dan solidaritas sosial. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas antar anggotanya. Perasaan saling mendukung dan berbagi dapat memperkuat kohesi sosial yang mengurangi konflik. 2. Peningkatan kualitas hidup. Integrasi sosial mendukung terciptanya akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. 3. Peningkatan stabilitas politik. Integrasi sosial yang baik akan mendorong stabilitas politik. Ketika kelompok-kelompok sosial merasa diakui dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka lebih cenderung mendukung keberlanjutan sistem politik yang ada. Sekian hasil pertemuan yang ke-15. Terima kasih.